Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu Dr. Andes Haji Sabilal Rasyada MSI. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan sholat fardu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Nisa Ushifa dengan NIM 4121082 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Untuk pemateri yang kedua, Naili Saidah dengan NIM 4121083. Pemateri yang ketiga, Arina Manasikana Nugroho dengan NIM 4121084, dan pemateri yang keempat, Haryana Reksa Zakia dengan NIM 4121113. Oke, langsung saja. Untuk makalah bertemakan dengan sholat fardu. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan disertai beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Saidah, NIM 4121083. Saya akan mempresentasikan tentang dasar hukum sholat fardu dan syarat wajib sholat. Yang pertama, dasar hukum sholat fardu, Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang berarti, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu syarat wajib sholat, ada 3. 1. Islam, 2. Baligh, dan 3. Berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana Nugroho, NIM 4121084. Saya akan menjelaskan tentang syarat sah sholat dan rukun sholat. Syarat sah sholat antara lain yaitu 1. Mengetahui masuknya waktu sholat, suci dari hadas kecil dan besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Rukun sholat: 1. Niat. 2. Berdiri bagi orang yang kuasa. Takbiratul Ihram, membaca Al-Fatihah, rukun dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Kemudian duduk akhirut, membaca tahiyat, membaca sholawat Nabi, membaca salam, dan kemudian yang terakhir tertib. Waktu sholat fardu. Menurut hadis riwayat Muslim, waktu sholat fardu didasarkan pada pergerakan matahari dilihat dari bumi. Dalam pelaksanaannya, waktu sholat memiliki waktu dan durasi yang berbeda antara satu sama lain. Sholat fardu atau sholat yang diwajibkan ada 5 waktu, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Memasuki waktu sholat di Indonesia biasanya dengan mendengar azan di masjid.
Waktu sholat duhur. Permulaan waktu duhur ialah dari condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Maksudnya adalah matahari tersebut telah condong ke arah barat dari tegak lurusnya. Adapun akhir dari waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Waktu asar. Permulaan waktu asar ialah sejak bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Adapun akhir dari waktu sholat asar adalah terbenamnya matahari secara keseluruhan. Waktu sholat maghrib. Permulaan waktu maghrib ialah dari terbenamnya matahari secara keseluruhan. Adapun akhir dari waktu sholat maghrib ialah terbenamnya mega merah. Waktu sholat isya. Permulaan waktu isya ialah mulai dari terbenamnya mega yang berwarna merah di akhir waktu maghrib. Adapun akhir dari waktu sholat isya adalah saat terbitnya fajar. Waktu sholat subuh. Permulaan waktu sholat subuh ialah dimulai dari fajar siddiq. Adapun akhir dari waktu sholat subuh adalah ketika matahari terbit dari sebelah timur. Dari kelima waktu tersebut, waktu yang paling utama adalah dalam pelaksanaan sholat fardu adalah awal waktu, sebagaimana sabda Rasulullah yang dicatat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Meskipun dianjurkan melaksanakan sholat fardu di awal waktu, mengerjakan sholat fardu di akhir waktu juga diperbolehkan. Didasarkan pada sabda Rasulullah dalam keterangan kitab Mazhab Juz 1 halaman 53, yakni awal waktu itu ridho Allah dan akhirnya adalah maafnya Allah, dan jika tidak diperbolehkan mengakhirkan, niscaya akan sempitlah manusia, maka dimaafkan bagi mereka dengan mengakhirkan. Hanya saja yang dimaksud dengan mengakhirkan sholat harus dengan alasan yang bisa diterima. Hal-hal yang membatalkan sholat, yakni meninggalkan salah satu rukun, atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna, meninggalkan salah satu syarat, sengaja berbicara ketika sholat, banyak bergerak, makan dan minum waktu sholat, terbukanya aurat, membelakangi kiblat, makan dan minum, baik sedikit maupun banyak, kemudian tertawa dengan keras, terkena hadas, baik kecil maupun besar, yang mana hadas tersebut baru. Yang terakhir yakni murtad. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video yang telah dipresentasikan oleh kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.